Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Karina. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang rheology. Ada 4 poin yang akan kita bahas hari ini, yaitu definisi, penggolongan bahan menurut tipe, penerapan rheology di bidang farmasi, dan aliran deformasi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah definisi. Rheology. Rheology adalah ilmu yang mempelajari sifat, aliran, dan perubahan bentuk suatu zat atau sediaan. Yang dalam bahasa Yunani, rheo artinya mengalir dan logos artinya ilmu. Prinsip dasar rheology telah digunakan untuk penelitian berbagai macam benda seperti cat dan tinta, berbagai adonan makanan, bahan-bahan untuk membangun jalan, kosmetik, dan produk hasil peternakan, juga bahan-bahan lain. Scott Blair mengenalkan pentingnya rheology dalam farmasi dan menyarankan penerapannya dalam formulasi dan analisis produk farmasi. Selanjutnya yang kita bahas adalah penerapan rheology pada bidang farmasi. Penerapan pada bidang farmasi, rheology terlibat dalam pencampuran dan aliran bahan, pengemasan bahan dalam kemasan, dan pemindahan sebelum pemakaian, juga pengeluaran dari tub atau pelewatan cairan melalui jarum suntik. Rheology pada farmasi terdiri dari 3, yaitu cair, semi-solid, dan padat atau solid. Pada cair meliputi pencampuran cairan dengan bahan lain, pelewatan melalui mulut wadah, dan perpindahan cairan. Pada semi-solid meliputi penyebaran dan pelekatan pada kulit, kemampuan zat padat untuk bercampur dengan cairan yang lain, dan pelepasan obat pada basisnya. Pada solid meliputi aliran serbuk pada corong pencetak tablet, kemampuan pengemasan dari padatan dalam bentuk serbuk atau granul. Selanjutnya adalah penggolongan bahan menurut tipe. Penggolongan bahan menurut tipe terbagi menjadi 2, yaitu sistem Newton dan sistem non-Newton. Newton adalah orang yang pertama kali mempelajari sifat aliran cairan secara kuantitatif dan menemukan bahwa makin besar viskositas suatu cairan, maka makin besar pula tegangan geser yang diperlukan untuk menghasilkan suatu laju geser tertentu. Pada sistem non-Newton, sebagian besar produk farmaseutik cair bukanlah merupakan cairan sederhana dan tidak mengikuti hukum aliran Newton. Sifat non-Newton ini umumnya ditunjukkan oleh larutan koloid, emulsi, suspensi, dan salep. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah aliran dan deformasi. Time independent. Time independent tidak memerlukan waktu untuk kembali ke keadaan semula. Aliran plastis atau plastis flow. Kurva aliran plastis tidak melalui titik nol, tetapi menghitung sumbu F. Bahan-bahan yang punya aliran seperti ini disebut dengan Bingham bodies, sesuai dengan nama pencetus rheology modern dan penemu zat plastis. Badan Bingham tidak akan mengalir sampai yield value terlampaui. F atau yield value adalah gaya atau tekanan geser minimal yang dibutuhkan untuk mengalirkan cairan plastis. Selanjutnya ada aliran plastis. Viskositas akan turun dengan naiknya tekanan geser. Zat yang memiliki aliran seperti ini adalah teragakan, Na-alginat, metil selulosa, dan NaCMC. Aliran plastis dan plastis disebut juga dengan sistem yang menjadi encer karena tekanan geser atau shear thinning system. Time dependent. Time dependent adalah sifat aliran yang tergantung pada waktu atau cenderung lama untuk kembali pada struktur semula. Sistem tiksotropi biasanya mengandung partikel-partikel asimetri yang pada keadaan diam, struktur ini memberikan suatu tingkat kekakauan atau rigidity dan menyerupai suatu gel. Tiksotropi hanya bisa ditetapkan untuk sistem shear thinning system atau sistem yang menjadi encer karena kocokan, yaitu plastis dan pseudoplastis. Selanjutnya ada rheogram.
Pada aliran plastis dan pseudoplastis, struktur yang terbentuk oleh ikatan van der Waals akan rusak karena pengadukan. Tapi struktur tersebut akan segera terbentuk kembali jika pengadukan dihentikan sehingga kurva naik dan kurva turun berhimpit. Rheopeksi. Rheopeksi adalah suatu gejala yang menunjukkan bahwa suatu zat padat lebih mudah membentuk suatu gel jika diaduk. Anti-trisotropik tidak sama dengan dilatan. Sistem dilatan biasanya mengandung zat padat terdispersi yang tinggi, lebih dari 50%, sedangkan sistem anti-trisotropik biasanya mengandung zat padat dalam jumlah sedikit, 1 hingga 10%. Ini adalah viskoelastis. Jika suatu benda padat dengan panjang L0 ditarik sampai batas-batas tertentu, kemudian dilepaskan, maka benda tersebut akan kembali ke panjang semula. Benda tersebut dikatakan elastis bila perubahan bentuk dan struktur masih reversibel. Jika ditarik lagi, maka kemungkinan benda tersebut akan patah atau retak. Bahan-bahan viskoelastis mempunyai sifat kombinasi yaitu sebagai cairan kental dan sebagai benda elastis yang dapat mengalami perubahan bentuk jika diberi tekanan atau tegangan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.